Membuat perbedaan secara konsisten jilid 4. Membangun iman yang teguh lewat doa. 1 Raja 19 ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, peruntukan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kalimat ini adalah pengulangan dari perkataan Elia sendiri dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Isinya menunjukkan konsistensi yang membuktikan keteguhan hati dan iman Elia kepada Tuhan. Meski harus menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, namun Elia tetap mengabdi kepada Tuhan dalam kepatuhan dan ketaatan yang tinggi. 3 pokok renungan. Iman yang teguh tidak dibangun dalam pertarungan, tetapi lewat doa yang konsisten. Kalimat bekerja segiat-giatnya diterjemahkan dari dua kata kerja kanokineti yang berasal dari satu akar kata kafnun, dibaca karena artinya adalah mendapat atau mengumpulkan, sarang, dan penuh semangat. Dalam kamus bahasa Yahudi kuno, kata kerja kana ini dilukiskan dari dua lambang. Kaf, yaitu matahari terbit di ufuk timur yang mengumpulkan dan memancarkan terang. Nun atau benih menyiratkan keberlanjutan. Kombinasi dari dua lambang ini berarti mengumpulkan benih-benih demi meneruskan generasi penerus. Kombinasi kaf dan nun ini melukiskan kerja giat seperti yang dilakukan oleh sepasang burung yang bekerja sama membuat sarang untuk meletakkan telur-telur mereka. Pasangan ini bekerja secara bergantian mengerami telur-telur mereka hingga menetas. Selanjutnya pasangan burung itu memberi makan anak-anak mereka. Kegiatan yang tidak mengenal lelah ini melukiskan pemeliharaan Tuhan atas Elia. Kegigihan doa dan pemeliharaannya bekerja sama secara sinergis. Meskipun berulang kali nyawa Elia terancam, namun kuasa dan perlindungan Tuhan tetap menjadi benteng yang teguh. Kedua, di dalam kesendirian masih ada Tuhan yang setia. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Perjalanan iman tidak selamanya mudah mulus tanpa hambatan. Justru semakin giat dan tekun seseorang mengabdi kepada Tuhan, maka semakin hebat musuh iman menyerang untuk menghancurkan. Sebagai orang beriman, kita tidak perlu takut menghadapi musuh. Seberapapun besar atau dahsyatnya mereka, keperkasaan Allah yang menyertai kita jauh lebih hebat. Tuhan berpihak kepada orang yang tangguh imannya. Mazmur 25 ayat 14 dan 15 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Dan terakhir, dalam Kristus kita tidak akan terkalahkan, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Meski mengeluh ketakutan, Elia tetap aman dalam perlindungannya. Di atas Kalvari, Kristus telah mengalahkan musuh. Kolose 2:15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Musuh yang sudah dikalahkan ini tidak mau menerima kenyataan dan menciptakan teror. Mereka menyerang balik dengan intimidasi yang tidak berarti. 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita hanyalah seekor singa yang ompong, tanpa taring dan tanpa cakar maut. Musuh sudah dikalahkan, kemenangan Kristus menjadi perisai kemenangan kita. 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Saya tutup dengan closing statement. Jikalau dahulu kita adalah pecundang yang selalu ditindas setan dengan semena-mena, kini dalam Kristus kita adalah pemenang yang tidak terkalahkan. Dalam memenangkan peperangan ini kita tidak perlu menguras tenaga maupun sumber daya, cukup dengan menjadi pendoa yang gigih dan tangguh. Kemenangan Kristus atas maut telah membuat musuh lumpuh total tanpa daya, dan tidak ada lagi yang harus ditakuti. Selamat membangun iman yang teguh, selamat membuat perubahan yang konsisten bersama dengan Kristus. Amin.